Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryatun dari Posyandu Aster 3 Desa Trisinar, Kecamatan Marga 3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang germas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di tahun 90-an banyak masyarakat kita itu mengalami penyakit yang menular. Kemudian di tahun 2010 bukan hanya penyakit yang menular, melainkan penyakit yang tidak menular banyak terjadi di kehidupan kita. Itu karena apa? Karena kita kurang menyadari betapa pentingnya hidup sehat. Kemudian bagaimana caranya kita untuk hidup sehat? Kita harus melaksanakan yang namanya PHBS, yang artinya pola hidup bersih dan sehat. Di situ kita diajarkan kalau kita harus selalu berolahraga setiap hari minimal 30 menit. Kemudian kita harus makan makanan yang sehat. Apa saja makanan sehat itu? Makan buah-buahan, sayur-sayuran hijau setiap hari. Kemudian kita pun harus mencuci tangan memakai sabun di air yang mengalir setiap sesudah dan sebelum makan. Kemudian lingkungan kita pun harus bersih, sehat, di dalam rumah, di luar rumah, dan di kamar mandi. Kita pun harus mempunyai jamban sehat, tidak boleh merokok di dalam rumah, tidak boleh minum minuman yang beralkohol. Oleh sebab itu, pemerintah kita mengadakan germas, yang artinya Gerakan Masyarakat Sehat. Germas adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan sehingga terwujud kualitas hidup. Kemudian, apa tujuan dari germas itu? Tujuannya ialah agar manusia dapat berperilaku hidup sehat sehingga mewujudkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ada 6 ruang lingkup di dalam germas. Yang pertama, peningkatan aktivitas fisik. Salah satu kegiatannya yaitu kita harus selalu berolahraga, minimal produktivitas penduduk, dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ada 6 ruang lingkup di dalam germas. Yang pertama, peningkatan aktivitas fisik. Salah satu kegiatannya yaitu kita harus selalu berolahraga minimal 30 detik setiap hari secara rutin, seperti yang di atas tadi. Kemudian yang kedua, peningkatan perilaku hidup sehat. Contohnya kita tidak boleh merokok di dalam rumah, di dalam ruangan, tidak boleh meminum minuman yang beralkohol. Kemudian kita harus istirahat yang cukup. Dan yang ketiga, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Dengan cara kita harus makan makanan yang sehat seperti yang di atas tadi. Kita harus makan buah-buahan, makan sayur-sayuran hijau setiap hari, dan jangan lupa memberi ASI eksklusif bagi bayi dari mulai usia 0 sampai 6 bulan. Kemudian yang keempat yaitu peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Kita harus cek kesehatan, cek tekanan darah, cek kolesterol, asam urat, kadar gula, dan lain-lain. Dan yang kelima, peningkatan kualitas lingkungan. Kita pun harus mempunyai lingkungan yang sehat. Contohnya kita harus buang sampah pada tempatnya, kita harus mempunyai jamban sehat agar lingkungan kita bersih supaya kita sehat. Dan yang keenam, peningkatan edukasi tentang hidup sehat. Kita harus selalu belajar bagaimana cara kita hidup sehat. Kemudian
Siapa yang harus melaksanakan germas ini? Tentu saja dari lapisan masyarakat dan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, kita mulai dari diri kita, kemudian keluarga kita, tetangga kita, supaya kita hidup sehat. Demikian materi ini, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan kata sebelum dan sesudahnya, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq al aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.